Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang simulasi bangunan pada contoh kasus ruangan sederhana. Bisa dilihat di layar. Jadi kita akan mencoba melakukan simulasi untuk skenario pencahayaan pada siang hari dan pada malam hari. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita mencoba memodelkan secara 3 dimensi denah ruang yang sudah dibuat sebelumnya di AutoCAD. Setelah gambar ini kita import dari CAD, langsung kita membuat new building atau masa bangunan yang baru. Klik draw new building, kemudian kita ikuti garis dinding bagian luar bangunan. Setelah selesai kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Di sini di bagian story head secara default tinggi bangunan adalah 2,8, kita bisa ganti misalnya 3 meter. Kemudian kita masuk ke site dan kita tentukan lokasi bangunan tersebut. Kita asumsikan ada di Indonesia, dan pada dialog ini kota yang ada di Indonesia hanya Jakarta, jadi kita pilih Jakarta. Kemudian kita tentukan arah utaranya dengan klik draw north arrow. Nah, di sini kita coba asumsikan saja arah utaranya ke arah atas. Setelah itu kita membuat ruangan interiornya, draw new indoor contour. Kemudian kita buat garis ruangan mengikuti garis dinding bagian dalam untuk setiap ruangan. Baik, setiap ruangan kita buat satu-satu. Setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat jendela. Jendela kita masuk di apertures, kemudian draw new building opening. Di sini kita bisa menentukan tinggi jendela, misalnya kita buat 1,5 meter. Frame width itu berarti lebar kusennya, kita buat misalnya 5 cm. Asumsinya adalah kusen aluminium. Kemudian draw new building opening, klik, dan kita buat menyesuaikan garis dinding yang sudah kita buat sebelumnya di AutoCAD. Usahakan jangan di copy paste karena akan berpotensi error, jadi lebih baik dibuat manual seperti ini setiap jendelanya. Setelah selesai, hasilnya seperti ini.
Kemudian langkah selanjutnya kita membuat ceiling atau plafon. Bagian sini sudah ada pilihan untuk membuat ceiling, kemudian insert ceiling into room, klik sekali, kemudian klik berikutnya adalah di ruangan yang akan kita beri ceiling. Klik sekali, kemudian kita klik insert ceiling into room lagi dan klik ruangan yang berikutnya. Setiap ruangan. Tampilannya akan berubah, ruangannya, setiap ruangan sudah ada ceiling atau plafonnya. Baik, pemodelan ruangan sudah selesai, cukup sampai di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan simulasi. Simulasi yang pertama adalah simulasi pencahayaan bangunan pada siang hari. Pada simulasi ini teman-teman bisa mengacu pada standar yang sudah dibuat oleh GBCI. Nah, ini adalah green sheet GBCI, green sheet new building. Teman-teman bisa download di websitenya GBCI, Green Building Council Indonesia. Di bagian poin pencahayaan alami, teman-teman bisa menemukan standar yang kurang lebih bunyinya, statementnya seperti ini. Penggunaan pencahayaan alami secara optimal di 30% luas lantai. Jadi minimal 30% luas lantai untuk aktivitas bekerja, mendapatkan intensitas cahaya alami minimal 300 lux. Ini menjadi standar yang bisa digunakan untuk menganalisis apakah ruangan tersebut sudah cukup terang pada siang hari atau belum. Baik, kita kembali lagi di Dialux. Untuk mensimulasikan pencahayaan alami pada siang hari, teman-teman masuk di bagian light, kemudian masuk light scenes. Nah, di sini teman-teman melakukan asumsi waktu simulasi berjalan. Teman-teman harus ingat posisi matahari ya, ketika ada di utara, di Khatulistiwa, dan di selatan Khatulistiwa. Jadi Dialux hanya bisa mensimulasikan di periode waktu tertentu saja, tidak bisa sepanjang tahun. Jadi kalau detailnya sebenarnya simulasi dilakukan 3 periode, yaitu periode ketika matahari di tengah Khatulistiwa, di utara dan di selatan, dan hasilnya di rata-rata. Itu untuk analisis yang detail. Untuk contoh kali ini kita akan coba untuk asumsinya matahari di tengah Khatulistiwa dulu. Jadi nanti mungkin Maret atau September. Kita buat waktunya Maret atau September. Oke. Pada Dialux ini di bagian Light Scene, di tab yang ini teman-teman pilih reference sky tab-nya, average saja. Kemudian ini adalah waktu simulasinya. Tadi kita asumsikan di tengah Khatulistiwa, kita buat Maret tanggal 21. Setelah selesai, langsung start calculation. Kalau teman-teman ingin detail di 3 periode waktu tadi berdasarkan posisi matahari, langsung scene ini dibuat duplikatnya, duplikat light scene, kemudian hasil duplikatnya nanti akan muncul di sebelah kanan sini. Tinggal dirubah waktu
date and time-nya, waktu simulasinya. Setelah selesai, langsung proses simulasi, start calculation. Ini kita tunggu sejenak. Baik, simulasinya sudah selesai. Untuk melihat hasilnya, teman-teman bisa klik calculation object, kemudian klik di bagian tengah ruangan sembarang ya, sembarang working plane ya, working plane, klik di tengah sembarang, kemudian klik false color dan isolennya. Nah, ini akan muncul persebaran cahaya alami di setiap ruangan. Kita lihat lebih detail, ada garis-garis isolen yang menggambarkan batas intensitas cahayanya. Jadi kalau di sini misalnya garis ini 300, artinya pencahayaan di atas garis ini di atas 300 dan di bawahnya adalah kurang dari 300 lux. Kemudian untuk melakukan analisis pencahayaan alami, teman-teman harus menghitung luas ruangan dan luas intensitas area yang memiliki intensitas minimal 300 lux agar sesuai dengan standar Greenship yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Caranya adalah export, kemudian di bagian drawing klik saja, kemudian ini dibuat di checklist yang window, doors, and skylight checklist, kemudian sama isoline diklik. Setelah sudah, teman-teman tentukan dulu versi AutoCAD-nya. Karena AutoCAD saya 2007, jadi saya buat 2007. Ini disesuaikan dengan versi AutoCAD masing-masing. Kemudian tinggal di export, diposisikan, di save di mana terserah teman-teman. Kemudian setelah diekspor, tampilannya akan menjadi seperti ini di AutoCAD. Hanya Isolux saja yang ditampilkan. Di sini teman-teman menghitung berapa luas area yang intensitasnya 300 lux di seluruh ruangan ini. Kita ambil satu ruangan saja sebagai contoh. Jadi kita mula-mula menghitung luas ruangan totalnya. Teman-teman bisa membuat kotak di sini untuk lebih mudahnya. Kemudian untuk yang 300 kita mengacu garis yang ini, kita bisa buat menggunakan polyline, dibuat mengikuti garis 300 lux. Tidak perlu presisi sekali, kita ikuti saja seperti ini. Kalau sudah, kita pindahkan di tempat kosong. Jadi yang akan dihitung adalah berapa persen luas objek ini dibandingkan luas objek ini, berapa persen. Untuk menghitung luasan biasa menggunakan perintah area, kemudian O atau objek, dan kita klik objeknya.
Nah, kita bisa lihat 45,92. Kita bisa tulis dulu agar tidak lupa. 45 seperti itu saja. Ya, oke. Kemudian kita hitung luas objek yang ini 21 ya. Kita buat 21. Oke, jadi 21 itu berapa persennya dari 45? Silahkan langsung hitung saja dengan kalkulator. 1. Baik, hasilnya adalah 46%. Jadi khusus untuk ruangan ini sudah memenuhi standar dari prinsip GBCI karena sudah lebih dari 30% ya ruang luas area yang mendapatkan intensitas cahaya minimal 300 lux. Oke, seperti itu untuk analisis pencahayaan alami. Baik, setelah ini kita akan langsung lanjut untuk pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan buatan, teman-teman mengasumsikan bahwa ruangan ini adalah ruangan tertutup dan kemudian teman-teman nanti memasukkan lampu untuk disimulasikan di ruangan ini. Ruangan ini harus tertutup dan kita akan hapus semua jendela-jendelanya karena kalau tidak dihapus nanti akan tercampur dengan cahaya yang masuk. Jadi secara default karena ini skenarionya siang hari, jadi untuk mengasumsikan malam hari kita hapus saja jendelanya. Baik, kita hapus dulu. Bisa di delete. Baik, kita hapus semuanya. Baik, kemudian teman-teman bisa membuka referensi lampu. Nah, di sini teman-teman bisa download misalnya di Gozini ya. Gozini di sini ada detail lampunya, spesifikasinya. Jadi di sana teman-teman bisa memilih apakah lampu itu indoor atau outdoor. Kita nanti cari yang indoor. Ada macam-macam jenis lampu yang saya miliki di sini hanya sampel saja. Kita pilih misalnya yang linear, lampu TL seperti biasa, tampilannya seperti ini. Nah, file lampu yang akan kita gunakan untuk simulasi adalah yang bertipe ULD. Jadi di belakangnya ada tipe filenya .uld. Ini kemudian kita tarik ke Dialux. Nah, setelah di-drag atau ditarik, teman-teman atur posisi lampu tersebut sesuai selera. Jadi mestinya trial and error, apakah lampu itu kurang banyak ketika nanti disimulasi, berarti teman-teman tambah lagi lampunya sampai ruangan ini cukup terang. Seberapa terang teman-teman harus mengacu pada standar pencahayaan untuk kondisi malam hari. Nah, teman-teman bisa mengacu pada standar yang ada di dalam
SNI. Baik, jadi ini SNI tentang konservasi energi sistem pencahayaan. Di sini ada tingkat pencahayaan rata-rata untuk setiap ruangan, standarnya sudah ditentukan. Nah, kita sesuaikan dengan fungsi ruangan yang kita buat, misalnya untuk kantor atau ruang kerja ya. Di sini di rumah tinggal misalnya ada ruang kerja, standar pencahayaannya adalah rata-ratanya 300 lux. Ini ruang rapat 300, perkantoran ruang kerja juga 350. Beda sedikit, kita asumsikan saja 300 lux rata-rata pencahayaan yang harus dicapai. Nah, kita kembali lagi di dialog. Tadi kita sudah import lampunya, kemudian lampu ini kita copy, kita perbanyak. Nah, misalnya di ruangan ini cukup besar, jadi kita buat misalnya 3 lampu. Kemudian kita bisa lihat tampilan di bagian tampak sampingnya. Nah, ini ya, lampunya sudah nempel di ceiling, garis ceiling. Kalau belum, teman-teman tinggal atur saja, bisa digeser ke atas bawah seperti ini. Baik, kita buat lagi di room 2 dan room 3. Karena ruangannya kecil, kita buat masing-masing satu saja. Room 4 kita buat 2. Baik, tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa melihat preview ya, bisa preview pencahayaan dari lampu ini seperti apa. Caranya adalah teman-teman masuk di 3D rendering, kemudian di bagian display option sini, teman-teman klik show light visualization. Nah, di sini setelah diklik, teman-teman bisa klik salah satu lampu misalnya, akan langsung terlihat preview atau seperti apa nantinya ketika sudah disimulasi lampu ini akan menerangi ruangan ini. Juga kita masih bisa geser-geser juga untuk mengira-ngira di posisi mana yang lebih pas sesuai kebutuhan. Baik, kalau sudah, kita mulai proses simulasinya. Klik start calculation. Simulasinya lebih cepat daripada ketika siang hari, karena di sini jendelanya sudah kita hapus semua. Baik, simulasinya sudah selesai, teman-teman bisa lihat di bagian calculation object, ini persebaran pencahayaannya. Jadi ruangan yang kecil ini, garis isolux-nya ternyata 100 lux. 100 lux. Ini tampilan renderingnya seperti ini. Untuk melihat rata-ratanya berapa, teman-teman bisa langsung lihat di result overview di bagian pojok kanan atas. Nah, kita harus ingat ya, nama-nama ruangnya. Tadi room 1 yang ini ya, room 1 yang ini, room 2 ini, room 3 ini, room 4 yang ini. Di sini sudah terlihat rata-rata dari room 1 adalah 89 lux, room 2 112 lux, room 2 dan room 3 sama, room 4 127 lux. Dan ternyata masih belum cukup terang kalau kita bandingkan dengan standar SNI tadi, khususnya misalnya ini fungsinya ruang untuk
kerja. Kalau misalnya ini asumsinya toilet atau fungsi yang lain, kemungkinan bisa. Tapi kalau untuk ruang kerja, minimal harus 300 lux. Jadi teman-teman bisa menambah jumlah lampunya atau mengganti jenis lampu yang lain yang pencahayaannya lebih terang. Nah, untuk itu teman-teman harus perhatikan misalnya di deskripsi lampunya di bagian sini ya, produk karakteristik. Di sini terlihat total lighting outputnya. Jadi ini misalnya 1700 lumen, ternyata seperti tadi hasil simulasinya masih kurang terang. Jadi teman-teman misalnya mencari jenis lampu lain yang lebih terang. Baik teman-teman, sekian untuk simulasi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Silakan dicoba untuk kasus bangunan yang lebih kompleks. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.